Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovi Saputra dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme tentang UKK pada SMK 6 Tangsel. Jadi pertama-tama di sini ada dua buah router. Jadi kita akan membuat sebuah jaringan VLAN di mana router utamanya ini adalah sebagai pembuat VLAN-nya. Nah, nanti si router kedua ini sebagai switch-nya atau penerima dari VLAN-nya. Nah, jadi di sini ada 3 port yang saya pasang. Nah, yang di atas satu ini saya pasang ke sumber internet. Jadi nanti kita mengambil sumber internet dari atas satu. Sedangkan Ether 2 ini nanti terhubung ke router yang kedua, di mana router kedua ini nanti akan digunakan sebagai switch. Sementara router yang port yang keempat tadi ini digunakan untuk meremote, yaitu kita hubungkan ke laptop. Jadi nanti si mikrotiknya kita remote menggunakan laptop. Nah, jadi nanti si port kedua ini menyalurkan VLAN ke dalam router yang ini. Nanti router yang ini diterima oleh Ether 1 dan nanti VLAN-nya akan dialurkan ke Ether 2 dan Ether 3. Nah, nanti juga kita akan mengkonfigurasi server hotspot, di mana router yang pertama ini kita jadikan server hotspot menggunakan interface WLAN-nya, interface wireless-nya. Nah, nanti si wireless-nya ini nanti dipancarkan dan dia dapat bakal membuat sebuah access point yang bisa digunakan untuk sebuah server hotspot. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap konfigurasinya. Oke, di sini kita pertama buka Winbox terlebih dahulu ya. Terus kita coba klik MAC address-nya dan kita konekkan. Di sini saya akan meremote router mikrotik yang pertama dulu, yang dijadikan server VLAN dan server hotspotnya. Pertama kita rubah identitinya biar nanti gampang, biar nggak keliru sama router yang kedua. Di sini saya kasih identitinya yaitu R1. Lalu kita buat pada tab interface ini, kita buat interface VLAN-nya ya. Kita buat interface VLAN yang pertama yaitu interface VLAN 10. Namanya bebas. Di sini saya tuliskan namanya itu VLAN 10 dash siswa. Lalu untuk VLAN ID-nya 10 dan interface-nya kita pilih ke Ether 2. Lalu kita buat lagi seterusnya. Yang kedua yaitu VLAN 20. ID-nya juga kita 20 dan interface-nya tetap Ether 2 karena kita akan menjadikan Ether 2 ini sebagai interface untuk menyalurkan VLAN-nya. Lalu setelah kita selesai membuat interface VLAN, kita akses wireless, lalu kita konfigurasi interface wireless-nya, di mana interface wireless ini akan dijadikan sebagai access point, di mana access point ini nanti digunakan sebagai hotspot. Oke, SSID-nya saya tuliskan OKK_12 yaitu absen saya. Setelah itu kita buat security profile untuk WiFi kita. Di sini saya buat passwordnya itu sampai 1 sampai 8. Jadi ini yang akan password yang akan digunakan oleh klien ketika connect ke WiFi kita, bukan ke hotspot ya, tapi ke WiFi. Nah, lalu jangan lupa kita pasangkan di pada tab security profile, yaitu security profile yang telah kita buat. Oke, lanjut kita buat yaitu IP address-nya. Dengan skema di sini ada 3 interface yang kita pasang IP address, yaitu WLAN, VLAN 10 dan VLAN 20. Di mana WLAN atau interface WiFi-nya ini kita kasih IP 192.168.21/24. Lalu untuk interface VLAN 10-nya itu 41./24 dan interface VLAN 20-nya kita kasih 60.1/24. Lalu kita okekan semuanya. Setelah selesai pemberian IP address, kita lanjut ke bagian DHCP client, di mana kita meminta IP secara DHCP dari internet atau ISP yang kita konekkan ke Ether 1 ya. Jadi Ether 1 ini terhubung ke sumber internet. Nah, di sini sudah mendapatkan IP secara DHCP client. Lalu kita konfigurasi DNS-nya agar dia bisa mengakses internet ya. Nah, allow remote request-nya jangan lupa
centang agar klien nanti bisa mengakses DNS-nya. Oke, setelah itu kita coba cek dulu terlebih dahulu si mikrotiknya ini sudah bisa terhubung ke internet atau belum. Pertama coba kita cek Google ya, IP Google 888, lalu kita coba ping domainnya juga, yaitu google.com. Nah, di sini hasil pingnya sudah berhasil berjalan. Lalu setelah mikrotik mendapatkan internet, kita buat NAT mask query, di mana si NAT mask query ini nanti berguna untuk mengubah IP private kita atau menyembunyikan IP private kita sehingga dia bisa mengakses internet, sehingga klien-klien kita nanti bisa mengakses internet. Nah, setelah selesai kita buat DHCP server, di mana ketiga interface yang telah kita buat tadi nantinya akan mendapatkan IP secara DHCP. Jadi kita tidak perlu membuat atau memasukkan IP secara manual ya. Nah, pertama kita masukkan untuk interface WLAN atau WiFi yang nanti akan digunakan sebagai hotspot. Nah, untuk range-nya semuanya saya masukkan itu mulai dari 10 sampai 50. Jadi 20.10 sampai 20.50. Lalu untuk DNS-nya kita biarkan default dan kita tambahin DNS Google untuk berjaga-jaga apabila DNS utamanya itu down ya. Lalu selanjutnya untuk interface VLAN 10 juga sama, kita berikan range IP yaitu 10 sampai 50. Lalu untuk DNS-nya itu sama, kita masukkan 88 juga untuk sebagai backup apabila DNS yang utamanya itu down. Sama untuk VLAN 20 juga 10 sampai 50. Nah, yang membedakan hanyalah IP-nya saja. Untuk range-nya kita samakan. Nah, setelah selesai akan terbentuk 3 DHCP server di sini. Setelah itu kita setup hotspotnya terlebih dahulu. Kita setup server hotspotnya, di mana server hotspotnya ini nanti terhubung ke WLAN. Lalu mask networknya agar dia buatkan mask network agar kalian bisa akses internet. Lalu untuk DNS servernya pakai DNS Google, dan DNS-nya ini kita masukkan DNS name-nya ini portal.smk.sch.id, di mana DNS name ini nanti akan digunakan oleh klien agar bisa login ke halaman hotspotnya. Lalu untuk user defaultnya itu admin dan usernya itu passwordnya itu 123. Lalu setelah itu kita akan buat sebelum kita buat user profile, kita matikan cookie-nya terlebih dahulu agar tidak tersimpan di cookie browser. Setelah itu kita akan buat 3 user, di mana kita buat profilnya terlebih dahulu karena kita akan membatasi kecepatan akses setiap profil atau setiap usernya. Jadi kita buat profil yang pertama yaitu untuk kepala sekolah, di mana kepala sekolah ini mempunyai kecepatan upload dan download yaitu sebesar 512 kbps. Nah, sementara itu untuk yang kedua itu nanti kita akan buat profil untuk guru, di mana si guru ini nanti akan mempunyai kecepatan yang berbeda dari kepala sekolah, di mana dia akan punya kecepatan sebesar 256 kbps. Baik itu download ataupun upload sama saja, kita kasih 256 kbps. Nah, sementara terakhir untuk siswa itu kita berikan kecepatan yang lebih sedikit yaitu 128 kbps baik upload maupun downloadnya. Nah, setelah selesai membuat ketiga profil tersebut, sekarang kita buat usernya, di mana servernya ini kita arahin ke server hotspot yang sudah kita buat tadi. Nah, name-nya kita masukkan satu persatu, itu kepala sekolah dengan password 123 dan profilnya ke profil kepala sekolah yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita buat lagi user untuk guru. Nah, ini kita tinggal ganti namanya dan ganti password serta profilnya. Oke, lalu untuk siswa kita buat juga. Nah, untuk guru ini kita beri password 5456. Sementara untuk siswa kita beri password 789. Dan profilnya jangan lupa kita arahkan ke siswa. Setelah ketiga
user tersebut berhasil dibuat, selanjutnya kita akan merubah tampilan halaman login si hotspot yang akan kita buat, dimana kita akan mengedit file loginnya, file HTML loginnya. Jadi di sini di halaman files itu tempat file-file dari Mikrotiknya kita pindahkan atau kita copy si file login HTML-nya ke dalam Windows, lalu kita buka di Notepad ataupun text editor lain sesuai keinginan kalian. Nah, untuk pada halaman atas ini atau pada headernya kita tambahin tag atribut HTML H2, yaitu untuk agar hurufnya besar. Lalu kita tuliskan sesuai keinginan kita. Misalkan di sini selamat datang di hotspot SMKN 6 Tangsel. Nah, nanti si tulisan ini akan muncul pada saat kita login atau kita akses halaman login hotspotnya. Nah, kita hapus dulu yang lama, login HTML yang lama, lalu kita pindahkan yang sudah kita edit tadi. Nah, selesai, tampilan hotspotnya sudah berhasil kita ubah. Selanjutnya kita pindah ke router yang kedua, yaitu router yang dijadikan sebagai switch. Pertama kita konekkan. Lalu untuk pertama-tama kita rubah terlebih dahulu identitinya, dimana tadi identity yang pertama yaitu R1. Nah, sekarang kita rubah ke R2. Oke, sudah terubah identitinya. Nah, sekarang kita cek R1-nya itu terhubung ke R1, Ether 4-nya terhubung ke laptop untuk remote. Nah, sekarang kita buat bridge-nya. Lalu semua port yang akan kita masukkan ke VLAN itu kita masukkan ke dalam satu bridge yang sama, dimana nanti seolah-olah ketiga port ini yang kita masukkan ke bridge itu dalam satu segmentasi yang jaringan yang sama gitu. Nah, setelah semuanya dimasukin ke dalam bridge, lalu kita akses tab switch, dimana kita konfigurasi VLAN port VLAN-nya di sini. Nah, pertama kita buat VLAN-nya, VLAN ID-nya 10, lalu portnya kita masukkan port 1 dan port 2, dimana port 1-nya ini sebagai port terangnya yang terhubung langsung ke R1, dan port Ether 2-nya ini sebagai penerima dari Ether atau dari VLAN 10 yang telah kita buat tadi. Sementara untuk VLAN 20 kita masukkan Ether 1 dan Ether 3, Ether 1-nya untuk terangnya dan Ether 3-nya yang menerima VLAN 20-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tab port, di mana Ether 1 ini dia akan berfungsi sebagai port terang, di mana dia akan menerima VLAN-nya. Jadi kita ubah VLAN header-nya ini menjadi add if missing. Lalu untuk VLAN modenya kita rubah menjadi secure. Lalu untuk yang Ether 2-nya ini kita ganti overlay strip untuk header-nya dan VLAN ID-nya 10. Oh ya, jangan lupa ini kita ubah juga menjadi secure juga. Jadi semua modenya menggunakan secure. Lalu untuk Ether 3 ini ke VLAN 20 kita rubah secure juga dan overlay strip. Lalu VLAN ID-nya 20. Jadi yang menerima VLAN itu kita rubah VLAN header-nya menjadi overlay strip, sedangkan yang terung itu kita ubah menjadi add if missing. Nah, setelah selesai kita akan coba tes apakah konfigurasinya berhasil atau tidak ya. Nah, pertama kita cabut terlebih dahulu ya port di ini kan kita laptopnya terhubung ke Ether 4. Jadi kita rubah terlebih dahulu si port yang ada di Ether 4 ini kita rubah ke dalam antara port 2 atau port 3. Jadi nanti port 2 itu kita terhubung ke VLAN 10, sementara untuk Ether 3-nya itu akan terhubung ke VLAN 20. Nah, sekarang saya coba cabut Ether 4-nya yang terhubung ke Mikrotik, kita ganti ke Ether 2. Nah, seharusnya dia akan terhubung ke VLAN 10, di mana IP-nya itu 192.168.40.1. Nah, yang terdetek adalah Mikrotik server utamanya yaitu R1. Nah, sekarang kita sudah terhubung menggunakan IP. Kalau kita cek seharusnya
laptop kita sudah mendapatkan IP secara DHCP, karena dia secara mikrotik juga sudah bisa terhubung melalui IP address. Kita coba cek. Nah, ternyata benar. Kita sudah mendapatkan IP secara DHCP 40.50. Nah, sekarang kita coba tes lagi untuk yang VLAN 20. Kita coba cabut dari Ether 2. Lalu kita coba hubungkan ke Ether 3, di mana Ether 3 ini adalah yang terhubung dengan VLAN 20. Nah, seharusnya nanti kita akan mendapatkan IP 60 titik sekian. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah terdetek 60.1 R1-nya. Dia sudah bisa terhubung melalui IP. Seharusnya di laptop juga sudah terubah IP-nya menjadi 60 titik sekian. Kita coba cek lagi agar memastikan. Nah, kita cek. Nah, benar, ternyata sudah terganti menjadi 60.50. Lalu kita coba tes koneksi internetnya ya. Kita coba ping ke 888. Seharusnya sudah bisa. Nah, berhasil reply. Lalu kita coba ping ke domainnya google.com. Nah, ternyata sudah berhasil juga kita masukkan. Oke, selanjutnya nanti kita akan tes konfigurasi hotspotnya di melalui handphone ya. Oke, sekarang kita akan coba tes konfigurasi hotspot pada smartphone kita ya. Nah, kita coba akses ke WiFi sesuai SSID yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya membuatnya UKK_12 dan passwordnya itu 1 sampai 8. Nah, setelah connect dia otomatis akan redirect ke halaman login. Nah, di mana di atasnya itu sudah terlihat bahwa terubah menjadi selamat datang di hotspot SMK6 Tangsel. Itulah yang kita ubah sebelumnya pada login.html. Nah, sekarang kita coba login menggunakan default usernya yaitu admin123. Dia berhasil connect dan kita coba tes koneksi internetnya. Nah, di sini saya coba buka buat YouTube dan tes internetnya ini berhasil ya. Handphone saya sekarang sudah mendapatkan akses internet. Oke, sekian kurang lebih video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.